Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Dua Bakah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ardilus Dwi Yulianto dan Ibu Diajeng Fitri selaku narasumber atau pemaparan materi pada siang hari ini, serta Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara aksi nyata diseminasi budaya positif SDN 2 Bakah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Sebelum memulai acara, perkenankan saya Yurika Irawati selaku pembawa acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Susunan acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, doa pembuka. Acara yang keempat, sambutan kepala sekolah atau yang mewakili. Yang acara yang keenam yaitu pemaparan materi. Acara selanjutnya yaitu tanggapan atau pertanyaan, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri sejenak. Terima kasih, Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu doa pembuka yang akan dipimpin oleh Pak Azhar. Kepada Pak Azhar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في رزقنا وبارك لنا في ذريتنا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Azhar. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Pak Nur Tazali. Kepada Pak Nur dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta karunia yang sangat besar sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan. Untuk selanjutnya pada hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif dalam kegiatan di SDN 2 Bakah yang akan nanti diberikan paparan oleh Pak Ardiles serta Bu Diajeng. Untuk itu segera saja dilaksanakan, nanti diambil manfaatnya. Saya kira itu saja untuk acara selanjutnya. Saya serahkan pada pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Nur atas sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pemaparan materi. Pemaparan materi akan dipaparkan oleh Pak Ardiles Dwi Yulianto dan Ibu Diajeng Fitri CKB Angkatan 10 Kabupaten Blora. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Pak Ardiles Dwi Yulianto dan materi yang kedua akan dipaparkan oleh Ibu Diajeng Fitri. Kepada Pak Ardiles dan Ibu Diajeng dipersilakan. Terima kasih Ibu Ika atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi pada hari ini kami berdua berkolaborasi dalam penyampaian budaya positif di SDN 2 Bakah. Pendahuluan. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara atau KHD mengumpamakan sekolah ini sebagai ladang pembibitan agar bibit ini bisa berkembang dengan baik, bagus. Ini tinggal petaninya. Bagaimana cara memupuknya, bagaimana cara memberi airnya, ini tergantung sama petani. Dari uraian tersebut, ini kita dapat memahami bahwa anak didik kita ini tergantung bagaimana Bapak Ibu guru untuk meningkatkan karakter tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Jadi di sini Bapak Ibu harus bisa menjadikan anak didik bisa tumbuh berkembang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ya seputar budaya positif. Adapun pertanyaan yang pertama yaitu apa itu budaya positif? Untuk pertanyaan kedua, apakah di sekolah kita ini sudah tercipta budaya positif? Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu budaya positif? Pak Asno, apa itu budaya positif? Mungkin Bu Puji tahu apa itu budaya positif? Nah. Jadi budaya positif di sini adalah ini merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, bahwa kita sebagai pendidik atau sebagai guru, nah, ini wajib mengontrol anak didik kita ini supaya memiliki perilaku yang baik, yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Nah, konsep inti budaya positif ini bahwa ini ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga teori motivasi perilaku. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, dari 8 konsep inti ini nanti disampaikan saya sama Bu Kasih. Untuk konsep yang pertama sampai 4 nanti saya sampaikan, untuk konsep yang kelima sampai ke-8 nanti disampaikan sama Bu Aji. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif. Nah, ini masih ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di hati Bapak Ibu? Bunia, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di Bapak Ibu? Kira-kira apa disiplin? Disiplin kebiasaan anak yang secara berulang menunjukkan perilaku yang baik tepat waktu, entah itu dari di rumah atau di sekolah. Ya. Coba yang lain mungkin Bapak Kasar. Disiplin menjalankan atau melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang ada dan tidak melanggar aturan yang ada, itu termasuk juga disiplin. Ya Pak, makasih Pak. Jadi Bapak disiplin di sini berasal dari kata disiplin, ya, dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, tadi kebanyakan orang mengartikan disiplin di sini ini adalah tata tertib, teratur atau kepatuhan pada peraturan. Nah, ini justru berbanding terbalik. Oke. Nah, jadi bahwa Bapak Ibu disiplin di sini, tak ulangi lagi ya, bahwa disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Makna ini cenderung tidak nyaman gitu Bapak Ibu, karena ini seperti penekannya pemaksaan. Terus disiplin sebagai pendidik. Setuju
tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, jadi motivasi intrinsik ini motivasi yang tidak perlu adanya rangsangan dari luar. Ini dinamakan motivasi intrinsik. Sebaliknya, motivasi intrinsik ini harus perlu adanya rangsangan dari luar. Jadi yang dimaksud dengan disiplin positif di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Konsep inti budaya positif yang kedua adalah nilai kebajikan universal. Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, seperti yang telah dikemukakan oleh Dian Bonsang, tahun 1998 mengumumkan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya ini akan terbangun dari dalam sehingga akan menggerakkan motivasi yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini contoh-contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, dan seterusnya. Bapak Ibu, nilai-nilai ini harus diterapkan di sekolah kita. Mengapa? Nilai-nilai kebajikan ini harus kita jadikan landasan untuk berperilaku, landasan untuk berperilaku sehingga nanti kita akan memiliki sifat-sifat positif yang merupakan tujuan yang mulia yang ingin dicapai setiap seseorang. Konsep inti budaya positif yang ketiga yaitu teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ini juga ada pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Coba Pak Lasno, coba. Apa yang mendasari Pak Lasno ini sebagai seorang pendidik datang tepat waktu? Kira-kira motivasi apakah yang mendasari Pak Lasno? Pak Lasno kalau berangkat ke sekolah full berapa alasan? Mungkin Pak Lasno mungkin apa yang memotivasi Pak Lasno berangkat pagi-pagi, tepat waktu? Ini yang mendasari Pak Lasno ini apa? Yang memotivasi Pak Lasno ini apa? Memberi contoh yang baik. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Lasno. Jadi apakah yang melatar belakangi Bapak Ibu ini datang tepat waktu? Apakah agar tidak ditegur oleh atasan atau kepala sekolah, atau sebaliknya Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan Bapak Ibu atau kepala sekolah Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ingin menghargai waktu atau menghargai diri sendiri sebagai teladan murid Bapak? Berarti benar ya apa yang disampaikan Pak Lasno tadi untuk menghargai waktu itu sebagai teladan murid Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus bisa jadi sebagai teladan peserta didik. Ini harus memiliki sikap dan kepribadian yang baik
dan dapat dijadikan tokoh panutan dan idola di dalam sekolah. Terus teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Teori yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Teori yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah itu tiap teori muncul pertanyaan ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan, pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Murid melakukan disiplin di sini artinya murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, Bapak Ibu. Itu yang teori yang pertama loh ya. Ini takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari ketiga motivasi tersebut. Paling rendah itu yang nomor 1 karena takut dihukum. Jadi tingkatan terendah. Berarti termasuk motivasi eksternal atau internal? Terendah. Terendah itu dari luar. Takut dihukum. Internal apa eksternal? Eksternal. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang paling rendah ini. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Muncul kalimat apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kira-kira itu termasuk masuk motivasi eksternal atau internal, Pak? Pak Masno? Eksternal atau internal, Pak Masno? Itu dari langsung dari luar, Pak, bukan dari dalam. Eksternal ya. Nah, ya. Jadi murid melakukan disiplin di sini karena menginginkan imbalan, Pak. Ya, menginginkan imbalan, menginginkan motivasi. Nah, untuk tingkatan teori ini di atas teori yang pertama. Terus yang ketiga, teori yang ketiga itu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri. Ini masuk motivasi internal atau eksternal, Bu Uji? Internal. Internal dari dalam ya. Jadi murid melakukan disiplin diri ini karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini termasuk motivasi internal. Ya. Konsep inti budaya positif yang keempat itu adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau perhatikan tabel di depan ini Bu ya. Nah, ini ada dua konsep disiplin Bapak Ibu. Nah, ada dua konsep disiplin Bapak Ibu ya, yaitu identitas gagal dan identitas apa? Identitas apa Bu Uji? Identitas sukses. Ya. Yang pertama itu disiplin dengan identitas gagal. Ya, tak ulangi lagi ya. Identitas gagal ini bisa berupa hukuman. Yang kedua tadi identitas sukses ini bisa berupa konsekuensi dan bisa berupa restitusi. Konsep disiplin dengan identitas gagal ini bisa berupa hukuman ya Bapak Ibu. Akibat dari dampak atau hukuman ini bisa menyakitkan. Jadi murid ini akan merasa tersakiti. Nah, akhirnya muncul ketidaknyamanan dalam waktu yang lama. Ini sangat
bahaya ini Bapak Ibu. Selain itu juga ini murid akan membenci peraturan. Dengan adanya hukuman ini murid akan membenci dengan peraturan. Perilakunya pun pasti akan pasif dan agresif, itu jelas. Nah, untuk sistem atau pendisiplinan lewat hukuman ini tidak berjalan bila murid tidak takut dengan hukuman. Nah, jadi hukuman ini, sistem ini tidak akan berjalan jika anak didik kita nanti tidak takut dengan hukuman. Itu sudah pasti tidak akan berjalan. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman ini bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hasilnya untuk identitas gagal hukuman ini hasilnya negatif Bapak Ibu. Ini kurang bagus untuk diterapkan di sekolah kita. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses ini bisa berupa konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk penerapan disiplin dengan konsekuensi ini sudah terencana Bapak Ibu, atau sudah disepakati, atau sudah dibahas, atau sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak Bapak Ibu, pihak guru atau sekolah dan murid yang sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contoh daripada konsekuensi, misal setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, ini contoh Bapak Ibu, misalnya anak didik panjenengan kasih tugas 3 kali tidak diselesaikan batas waktu yang Ibu berikan, ini murid akan melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran. Misalnya mengobrol, murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Ini guru cuma sebagai memonitor murid. Terus konsep disiplin dengan identitas sukses berupa restitusi ini merupakan pilihan karena proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak yang ditimbulkan. Ini hasilnya positif restitusi ini. Jadi ini cocok untuk digunakan di SD kita Bapak Ibu. Seterusnya Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Tapi sebelum panjenengan semua saya suruh menjawab pertanyaan di depan, mungkin terkait masalah restitusi atau hukuman ada ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu untuk mengerjakan pertanyaan di depan. Langsung saja boleh. Langsung saja ditanya, nggih. Nah, kita mulai dari mana? Dari Pak Rasno dulu ya. Pak Rasno. Di situ yang pertama itu ada tindakan guru itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini disuruh mencatat
100 kali Pak Lasmo, ya, di dalam buku kalimat kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk, kira-kira termasuk apa Pak Lasmo? Hukuman atau termasuk restitusi? Hukuman. Termasuk? Tindakan. Termasuk Hukuman. hukuman, ya betul Pak Lasmo. Termasuk hukuman. Kenapa Pak Lasmo kok termasuk hukuman? Karena apa? Karena dia sudah berapa kali melanggar aturan. Ini Pak Lasmo. Hukuman Pak Lasmo ya. Karena sanksi yang ditimbulkan akibat tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ini maksudnya hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok menghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi penghargaan tapi menghukum. Kasih penghargaan tapi dikatakan hukuman ya. Nah, di sini ada sebuah pepatah lama mengatakan bahwa orang yang tak mau maju ya, dan berpikir terbuka itu ibarat katak di dalam tempurung. Katak di dalam tempurung gelap nih Bapak Ibu ya. Tak mengerti apa-apa, merasa sudah tepat dalam berlaku, merasa sudah berkontribusi, tapi padahal kenyataannya masih zong. Jadi di sini seorang pendidik yang sepertinya adalah jelmaan katak ya, di dalam tempurung tadi, terbukti dari sebuah salah langkah seolah-olah itu benar, tapi ternyata salah. Bahkan ini menyimpan sebuah permasalahan atau problem tanpa menyadarinya apa itu. Penghargaan atau reward yang memperdaya, bahkan bisa ini dikatakan sebagai hukuman bagi siswa. Nah, ini menurut Alfie Kohn dalam Punis B. Reward 1993. Ini mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi ini lebih lanjutnya mengemukakan bahwa penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek, bukan jangka panjang. Jadi penghargaan itu cukupnya jangka pendek, cukupnya jangka pendek. Nah, terus pemberian reward ini, ya, dengan adanya pemberian reward ini atau apa penghargaan, ya, ini membuat siswa ini merasa senang dan menjadi lebih aktif. Tetapi jika penghargaan atau reward ini diberikan secara berlebihan, ini terkadang ini membuat siswa tersebut menjadi ya agak sombong ya. Nah, jadi sedangkan dampak dari pemberian penghargaan atau punishment ini terkadang menimbulkan kurang percaya diri siswa, dan hukuman yang diberikan membuat efek jerat pada peserta didik. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Ini apa betul Bu? Misalnya anak panjenengan di sekolah misalnya dipuji-puji sama ibu gurunya, pasti nanti yang lain pasti iri. Nah, dan sebagian dari mereka pasti tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, ini bisa dikategorikan merusak hubungan. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi. Nah, ini sudah pasti jelas. Ketika Bapak Ibu memberikan penghargaan kepada murid Bapak Ibu, ini pasti akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Terus yang ketiga,
Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas. Dengan adanya penghargaan ini akan menciptakan persaingan di dalam kelas. Persaingan menciptakan kecemasan dan ini kurang baik. Ini juga akan merusak hubungan. Yang terakhir, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Jadi penghargaan yang diberikan dengan niatan mulia agar memotivasi seorang anak meningkat. Tetapi di satu sisi penghargaan ini juga sekaligus hukuman bagi murid lain yang tidak dapat menunjukkan performa yang bagus. Praktik pemberian penghargaan ini sudah lama dilakukan di dunia pendidikan ya Bapak Ibu. Akan tetapi nampaknya ada hal-hal yang perlu diwaspadai dalam pemberian penghargaan ini. Yang ternyata saat ini ketika mendapat penghargaan itu sama saja mendapat hukuman. Itu tadi penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya ini disampaikan oleh Ibu Angga. Monggo, waktu saya persilakan Bu Angga. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Dian Fitri Angelina Prameswari. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora yang juga bekerja di instansi SDN Bakar, berkolaborasi bersama dengan Bapak Adiles untuk menyampaikan diseminasi budaya positif dari modul 1.4 yang sudah kami pelajari. Jadi kami mendapatkan tugas untuk mengimbaskan materi yang kami peroleh dari kegiatan kami pada program guru penggerak, sehingga Bapak Ibu guru yang lain juga ikut merasakan manfaat dari pelajaran yang sudah kami terima, dapat kita terapkan bersama-sama di sekolah kita ini. Sebelumnya saya mohon izin berdiri di sini. Saya meminta maaf kalau saya menyampaikan materi di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi kami hanya bermaksud untuk mengimbaskan materi untuk manfaat yang lebih baik di sekolah ini. Materi selanjutnya saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Nah, mungkin ada yang sebelumnya sudah pernah mendengar tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Pak Lasno, Bu Nia, Bu Puji, Bu Kanti, Bu Ike. Pernah? Baru ini atau sebelumnya? Baru sekali ini yang dari saya ucapkan, begitu Pak? Ya, biasanya yang kemarin-kemarin kita terapkan di sekolah itu peraturan sekolah, tata tertib sekolah, atau tata tertib kelas, betul nggih? Nah, ada paradigma baru dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang disiplin positif, yang mengajak kita semua untuk kembali menilik apakah kita menggunakan peraturan ataukah keyakinan yang baik. Mengapa kita memilih keyakinan kelas? Kenapa kok tidak peraturan kelas? Seperti ini kalau boleh saya izin memaparkan sedikit. Kita sejak bisa naik kendaraan bermotor, naik motor, kita sudah tahu bahwa kalau naik motor itu wajib pakai helm. Itu suatu peraturan yang dikeluarkan dari kepolisian.
ketika orang naik kendaraan bermotor wajib menggunakan helm. Tujuannya apa Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan kita, biar selamat. Kita tahu kalau pakai helm itu diwajibkan dari kepolisian. Makanya kalau kita pergi-pergi naik motor pakai helm. Nah, tapi di dalam hati kita itu kita tahu tidak, memang helm itu untuk menjaga keselamatan kita. Kadang kita pergi tidak pakai helm karena alah tidak ada polisi di situ, nggak usah pakai helm, nggak apa-apa, nggak ada yang hilang, uang saya aman di dompet. Nah, tetapi ketika kita meyakini kalau kita sadar betul pakai helm itu suatu hal yang memang menjaga keselamatan kita, ada polisi atau tidak ada polisi, pasti kita tetap pakai helm. Nah, itu nanti kita bisa membedakan apa kita memilih peraturan atau memilih keyakinan. Keyakinan, misalnya tadi helm untuk menjaga keselamatan kita, kesehatan kita, itu adalah sebuah keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Tadi Pak Adiles pada awal sudah memaparkan ada beberapa macam kebijakan universal. Misalnya tadi ada menghormati, kemudian ada ini keselamatan, kesehatan, kemudian tanggung jawab, kemudian komitmen dan sebagainya tadi yang kita ada tadi ya. Nah, ini kesehatan itu atau keselamatan yang kita yakini dalam diri kita itu merupakan nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat lepas dari latar belakang kita, apapun suku, negara, bahasa dan sebagainya. Keyakinan kelas, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menciptakan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga di kelas menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, dalam mewujudkan perilaku warga yang memiliki budaya positif itu perlu kita membuat kesepakatan-kesepakatan yang memang berasalnya dari keyakinan diri kita sendiri. Nah, suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi. Jadi kalau memang asalnya dari dalam diri kita yang kita yakini, itu akan menimbulkan motivasi intrinsik. Tadi di depan Bapak Adiles sudah menyampaikan ada dua buah motif ekstrinsik dan motif intrinsik. Motif ekstrinsik itu motif yang dari luar. Misalnya tadi kita pakai helm naik motor karena takut ditilang. Nah, itu kan motivasi kita pakai helm, tapi bukan demi keselamatan kita, tapi karena takut dari pihak luar ada Pak Polisi yang menilang. Tetapi kalau kita yakin motivasi intrinsik, motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri, kita yakini kalau biar kita selamat, nah itu motivasi intrinsik, maka akan lebih kita lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Nah, begitupun dengan di kelas. Kalau tadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam universal, gitu ya. Sekarang kalau dalam kelas juga membutuhkan keyakinan yang diyakini siswa, sehingga apa yang ada yang disebut peraturan itu akan dipindah menjadi keyakinan. Sehingga siswa tidak hanya melakukan hal baik karena takut dihukum oleh bapak ibu gurunya, tapi karena memang siswa itu agar mempunyai nilai baik dalam dirinya, menghargai dirinya sendiri sehingga menjadi siswa yang baik. Nah, maka perlu dibuatkan suatu keyakinan kelas bapak ibu guru yang membimbing siswa. Kalau tiba-tiba diminta untuk membuat keyakinan kelas, pasti belum paham. Jadi anak membuat dengan bimbingan bapak ibu guru. Nah, bagaimana keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal.
Kemudian dibuatnya dalam pernyataan positif. Kalimatnya adalah kalimat positif, bukan kalimat negatif. Seperti peraturan tadi ya, dilarang merokok. Di depannya merokok ada kata-kata dilarang. Dilarang, tidak boleh. Itu termasuk kalimat negatif. Kata-kata yang menunjukkan membuat suatu kalimat menjadi kalimat negatif. Jadi kita menghilangkan kata tidak. Kita gunakan kalimat yang positif. Misalnya dilarang datang terlambat ke sekolah. Kita rubah menjadi hadir tepat waktu. Nah, itu contoh kalimat positif. Kemudian kalimatnya sedikit saja, singkat agar mudah diingat anak-anak. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, itu nanti ini dengan berjalannya waktu ketika membutuhkan revisi itu bisa ditinjau ulang. Kemudian semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Semua anak-anak dan guru ikut terlibat aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini ada sedikit contoh keyakinan kelas. Datang tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati dan menghargai. Hanya sedikit contoh saja, tapi di dalam kelas bisa ada banyak sekali yang bisa kita terapkan. Nah, ini saya kemarin sudah membuat satu contoh tentang pembuatan keyakinan kelas.
menjaga kebersihan, bersikap sopan, kemudian datang tepat waktu. Disebutkan nanti ya, ini waktu dalam sekolah. Datang tepat waktu juga. Jadi setelah itu lagi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis. Kalian tanya dulu. Kalian tanya. Ini ada saling relasi sama teman. Setuju ya, sepakat ya? Terus datang tepat waktu kalau sekolah, sepakat? Memperhatikan pelajaran, semangat. Kemudian makan dan minum. Di luar pelajaran ya. Terus menjaga kebersihan kelas, semangat. Bersikap sopan. Ada 6 yang kita sepakati. Keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ibu sudah menyiapkan nanti ditempel di lembar kesepakatan ini. Yuk bantu Bunda tempel. Ini. Minta tolong dibaluskan dan tidak. Nah, Bapak Ibu, demikian itu pembuatan keyakinan kelas yang pada waktu minggu kemarin saya terapkan di kelas saya. Jadi langkah-langkah saya dalam membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Yang pertama tadi saya menjelaskan kepada anak, menyebarkan pemahaman dulu tentang keyakinan kelas. Kemudian saya memberikan peraturannya kepada anak tentang bahwa peraturan keyakinan kelas itu harus dibuat dalam kalimat positif. Kemudian saya membagikan sticky note sebagai media anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya. Jadi semua anak satu-satu diberi kesempatan untuk curah pendapat apa yang mereka inginkan dalam kelas mereka, kelas impian mereka itu seperti apa, seperti itu. Kemudian setelah anak-anak mengumpulkan, guru menyeleksi keyakinan yang dimiliki oleh setiap anak. Apakah mungkin ada yang tulisannya masih menggunakan kata kalimat negatif atau mungkin ada yang sama. Jadi guru menyeleksi. Setelah itu nanti dijadikan suatu kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama. Jadi anak-anak ditanyai tentang kesepakatan, apakah mereka semua setuju dengan apa yang sudah mereka curahkan bersama-sama dengan teman-temannya di kelas. Setelah itu ditempel di dinding, diletakkan di tempat yang strategis. Anak-anak biar setiap hari melihat, tanpa kita ingatkan, anak-anak bisa menjalankan itu, masih teringat seperti itu. Ya, itu adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu setelah ini yang di kelasnya belum membuat keyakinan kelas, monggo diterapkan di kelasnya masing-masing, belajar berubah mulai dari sedikit. Memang Bapak Ibu berubah itu tidak mudah, tapi kalau kita mau sedikit saja bergerak, pasti akan terjadi perubahan. Little progress, still progress. Jadi sedikit pun itu sudah menjadi perubahan yang baik. Insya Allah kedepannya bisa akan lebih banyak lagi perubahan yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Ya, selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini berhubungan dengan tindakan manusia. Setiap tindakan yang dilakukan manusia itu ada hubungannya dengan kebutuhan manusia. Seluruh tindakan manusia itu adalah usaha terbaik yang kita gunakan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
Jadi ketika kita setiap apa yang kita lakukan pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Ada 5 buah kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk survival atau bertahan hidup. Yang kedua, love and belonging, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan power, kekuatan atau penguasaan. Kemudian yang kelima, kebutuhan freedom atau kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan untuk kesenangan atau fun. Setiap anak-anak kita dan anak-anak kita di sekolah ini pasti ada tindakan yang dilakukan itu untuk memenuhi segala kebutuhan mereka. Penjelasan dari kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup itu hubungannya dengan kesehatan, rumah, kemudian makanan. Itu apa yang kita butuhkan agar kita bisa bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini kebutuhan untuk memberi ataupun menerima kasih sayang dalam sebuah kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Nah, ini meliputi keinginan untuk kita itu kita ingin diri kita itu dianggap berharga, kita punya harga diri, kita punya kebanggaan, kemudian kita bisa membuat suatu pencapaian tertentu. Itu termasuk kebutuhan dari diri kita, tidak bisa dipungkiri. Kemudian selanjutnya yang keempat, itu kebutuhan kebebasan. Misalnya kemandirian, kemudian mereka ingin punya pilihan, kemudian ingin bergerak ke sana kemari. Itu anak-anak biasanya kalau di kelas mungkin ada yang ke sana kemari, bolak-balik ke kamar mandi, padahal itu ya tidak ke kamar mandi, karena ya mereka cuma ingin keluar aja, jalan, terus kembali lagi ke kelas. Itu termasuk salah satunya untuk memenuhi kebutuhannya dia, ini merasa free, bebas gitu. Kemudian yang kelima, tentang kesenangan. Kebutuhan mencari kesenangan itu juga masih menjadi kodratnya anak-anak ya. Kodratnya anak-anak itu bermain, jadi mereka masih sangat banyak keinginannya untuk merasakan kesenangan, ketawa-tawa. Nah, sekarang ada kasus yang kita bisa lihat kira-kira kebutuhan apa yang ditunjukkan oleh kasus ini. Kasusnya tentang Dimas yang berusia 17 tahun. Dimas ini diajak ayahnya untuk nyetir. Dimas berkata kalau Dimas itu senang. Dia berkata dia senang ketika setiap akhir pekan ia diajak untuk berlatih menyetir. Ketika ibunya bertanya, ibunya mengajukan beberapa pertanyaan dan dia juga menjawab. Nah, kita coba analisis ya Bapak Ibu. Apakah nanti jawabannya Dimas itu menunjukkan dia itu yang kebutuhan kebutuhan hidup, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kekuatan, penguasaan, kebutuhan tentang kesenangan atau apa, nanti kita coba lihat. Nah, jawabannya dia yang pertama dijawab dari pertanyaan yang diungkapkan, ditanyakan oleh ibunya. Dia menjawab yang pertama, aku merasa bangga dan keren. Kalau Bapak Ibu menebak, aku merasa bangga kalau ada ditanya. Dia jawabannya, aku merasa bangga. Kalau nyetir itu aku bangga, aku merasa keren. Nah, kalau dijawab seperti itu, kira-kira dia mempunyai kebutuhan apa dalam dirinya? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Penguasaan, Pak Narun, penguasaan. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang kedua, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan. Ada yang jawaban lain? Kesenangan. Kita yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Kesenangan. Nah, coba kita lihat jawabannya.
Nah ini, aku merasa bangga dan keren. Nah berarti dia punya dalam dirinya itu kebutuhan untuk penguasaan. Ya betul tadi yang menjawab penguasaan. Kemudian yang kedua, dia bisa jalan-jalan sama temanku. Oh ternyata itu kebutuhan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Nah, misalnya itu karena ada kata bersama dengan temanku. Dia mungkin ingin merasa diterima oleh temannya. Nah, dengan cara mengajak temannya berjalan-jalan. Karena kebutuhan untuk cinta, kasih sayang, diterima itu nyata dalam kehidupan anak-anak. Saya juga punya pengalaman saya sendiri nih. Saya punya dulu waktu di sekolah, saya punya pengalaman kebutuhan rasa kasih sayang saya atau kebutuhan rasa diterima itu sepertinya tidak dipenuhi oleh ibu guru saya. Jadi saya merasa minder waktu itu. Kemudian saya beranjak ke 5 posisi kontrol. Seorang guru, Bapak Ibu, memiliki 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi yang bisa dipilih oleh guru untuk menangani permasalahan yang terdapat pada siswa. Nah, permasalahan apapun ya, permasalahan itu bisa terjadi tadi ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar dari anak tidak terpenuhi, maka kemungkinan anak itu bisa melanggar, bisa bertindak yang tidak seharusnya mereka lakukan. Nah, kita sebagai guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai guru. Nah, di antara 5 ini yang sudah jenengan baca, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira sebelum saya masuk, penghukum itu apa, pembuat rasa bersalah bagaimana, teman, pemantau atau manajer? Itu Bapak Ibu di sini kalau mengingat kembali ke belakang, posisi kontrol yang mana Bapak Ibu yang sudah yang di posisi mana? Semua pernah, penghukum pernah, membuat merasa bersalah pernah. Itu Bu Puji. Kalau Bunia, pemantau, Bunia pemantau. Pak Nur, manajer. Kalau Pak Nur manajer. Bu Kanti, teman. Pak Lasna, penghukum. Waduh, Pak Lasna ternyata selama ini menjadi guru yang posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, sekarang kita cek, kita lihat posisi kontrol penghukum itu seperti apa. Nah, seorang penghukum itu biasanya kalau menemukan anak yang berbuat salah, beliau menghukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu bisa 2 macam. Bisa hukuman fisik, bisa hukuman verbal melalui kata-kata, kamu nggak becus kamu misalnya begitu. Ya. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada ya Pak Lasno. Pak Lasno tadi penghukum yang gimana Pak? Dihukum karena dia bisa semua, bisa dihukum ngasih makanan. Oh, dihukumnya dikasih makanan. Penghargaan yang menghukum berarti penghargaan itu menghukum loh Pak. Jangan sekali-sekali memberikan anak penghargaan. Itu sama dengan menghukum anak. Nah, selain penghukum itu, guru yang menggunakan posisi kontrol penghukum, dia berbicara dengan kata-kata yang kasar. Kemudian guru juga menghardik, menunjuk-nunjuk. Kenapa kamu datang terlambat? Kamu tidak bla 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 bla. Nah, tangan ini walaupun ini tidak sering tangan ini tidak terkontrol ya Bapak Ibu. Tidak terkontrol. Kita ngomong, kita berbicara dengan anak, tidak sengaja atau tidak sadar, tangan kita itu sering begini. Kamu itu begini. Apalagi kalau dekat dengan muka anak, itu ternyata bisa
sendiri kepada anak. Jadi walaupun tidak sadar, begini sambil ngomong ya, aduh itu kita ternyata sebagai, tapi saya sendiri juga saya menyadari saya selama ini masih menggunakan juga posisi kontrol penghukum. Tapi setelah saya belajar tentang disiplin positif ini, insya Allah mudah-mudahan budaya menghukum ini saya berusaha untuk menghilangkan. Silakan disimak Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah.
pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati adegan kelima posisi Nah, Bapak Ibu, demikian tadi video yang sudah kita lihat bersama-sama. Jadi satu masalahnya dari Naren tadi, terlambat datang ke sekolah. Tetapi ada 5 cara, 5 posisi kontrol yang kemungkinan bisa diambil guru. Mau kita memilih yang mana, kita bisa meraba dalam diri kita sendiri-sendiri. Baiknya yang mana yang bisa kita peroleh. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang ideal adalah yang posisi manajer. Nah, untuk menjadi guru yang bisa mengontrol murid dengan mengambil posisi kontrol manajer, itu kita gunakan dengan menerapkan ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Jadi langkah-langkah yang diterapkan seorang manajer dalam penyelesaian masalah siswa agar siswa itu secara mandiri bisa mencari solusi dari permasalahannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. 3 posisi dalam restitusi. Kemudian restitusi sendiri itu menciptakan kondisi bagi murid agar murid dapat memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Dayan Gosen tahun 2004. Tahapan restitusi sudah saya sampaikan tadi, ada 3, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap yang pertama, menstabilkan identitas, itu guru akan mengubah identitas anak menjadi yang berpikir gagal menjadi berpikir sukses. Jadi kita bisa menggunakan kalimat-kalimat pemantik yang bisa menaikkan identitas siswa dari gagal menjadi sukses. Kemudian memvalidasi tindakan siswa yang salah. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita sebagai guru memvalidasi tindakan siswa dengan guru mengatakan mungkin kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi ibu guru percaya kamu tidak melakukannya. Kemudian ibu guru tahu kamu mempunyai maksud khusus kenapa kamu melakukan tindakan itu. Jadi anak-anak merasa tindakannya itu salah, tapi memang ada alasannya. Jadi tidak semata-mata anak itu tidak bertanggung jawab gitu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, mengembalikan ke anak lagi. Keyakinan mana yang sudah tidak kamu
yang sudah dilanggar? Keyakinan mana yang tidak dilakukan? Itu menanyakan keyakinan. Nah, ciri-ciri restitusi. Restitusi itu adalah suatu tawaran, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu dapat memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan sebuah tawaran, bukan merupakan paksaan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini juga ada video tentang saya melakukan segitiga restitusi. Saya berusaha untuk menjadi manajer, posisi kontrol manajer. Ingin mengajak Bapak berdiskusi tentang permasalahan yang berkaitan dengan Bapak. Ibu bisa minta waktunya sebentar? Ya, baik, terima kasih. Beberapa hari ini Ibu guru mendapatkan laporan dari teman kamu satu kelompok sertifikat kebersihan kelas. Mereka mengatakan kalau kamu sudah beberapa hari tidak ikut melakukan piket kebersihan kelas. Betul begitu Bapak? Menurut Bapak, kalau Bapak ingat, berapa kali Bapak sudah tidak melakukan piket kebersihan kelas? Kalau tidak salah 3 kali. Sudah 3 kali ya? Menurut Bapak, apakah tindakan yang dilakukan Bapak itu tindakan yang benar? Iya Bapak. Memang orang itu tidak apa-apa kalau berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita juga harus belajar dari kesalahan. Apakah kita mau terus berbuat salah? Apakah Bapak yang benar? Kalau Bapak yang benar, kita bisa mencari solusinya bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak, Bu Guru percaya Bapak pasti punya alasan kenapa Bapak tidak melakukan piket kebersihan kelas itu. Bisa tidak kami ceritakan Bapak kenapa kamu melakukan tindakan itu? Bermain sama teman-teman. Oh, jadi Bapak tidak piket kebersihan kelas karena ingin bermain dengan teman-teman ya? Apakah menurut Bapak di sekolah ini tidak ada waktu lagi untuk bermain bersama teman-teman? Ada kan ya? Apakah mungkin pekerjaan piket itu sangat berat sehingga Bapak tidak melakukan piket? Itu Bapak. Ya, piket pasti ringan ya karena dilaksanakan bersamaan dengan teman-teman secara gotong royong. Nah, Bapak bermain bersama teman-teman itu Bu Guru tahu pasti sangat mengasihkan. Tetapi melaksanakan piket kebersihan kelas itu juga adalah salah satu tanggung jawab yang harus Bapak lakukan di sekolah. Baiklah Bapak, menurut Bapak, apakah tindakan yang dilakukan Bapak ini sudah sesuai dengan kesepakatan kelas dan dilanggar? Tidak. Menurut Bapak, kesepakatan mana yang Bapak langgar? Menurut Bapak ini ya, apakah menjaga kebersihan kelas itu penting? Penting. Kalau kelas kita bersih, bagaimana kita belajar di kelas? Iya, hebat sekali kamu. Kalau kita menjaga kebersihan kelas, pasti belajar kita aman, nyaman, dan tuh. Iya Bapak, terima kasih Bapak sudah menunjukkan sikap yang baik dan meminta maaf. Sekarang apa yang Anda harapkan selanjutnya? Akan sedikit sebelum bermain bagus ya. Jadi melakukan tanggung jawab atau kewajiban terlebih dahulu. Setelah itu baru hal-hal yang lain yang lakukan. Ya.
Demikian Bapak Ibu adalah video yang berusaha saya buat belajar untuk menjadi posisi control manager dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, semoga dengan adanya posisi kontrol ini yang bisa kita pelajari, kita bisa berubah dari posisi kontrol yang selama ini ada yang kita lakukan, kita bisa sedikit demi sedikit melaju ke posisi manajer. Nah, dengan berakhirnya dengan melalui video tersebut, maka sesi pemaparan budaya positif dari ini sudah kita lalui. Saya dan Pak Adiles mengucapkan banyak terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua dan juga membawa kebaikan untuk sekolah kita. Akhir kata kami kembalikan ke Bu Ika sebagai pembawa acara. Silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Adiles dan Bu Ajeng atas materinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti acara ini. Sebelum mengakhiri acara pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata atau perbuatan kalian semua bisa berada di ruang kelas ini. Nah, coba Pak Dinas ingin bertanya. Tadi kan kalian bilang kesehatan ya. Nah, bagaimana sih menjaga kesehatan kita? Coba, ya kamu. Ya, berolahraga. Mungkin ada yang lain. Ya, apa? Ya, mencuci tangan. Terus apa lagi? Membersihkan kelas. Ya, itu tadi cara-cara untuk menjaga kesehatan ya, macam-macam ya. Ada yang berolahraga, ada yang mencuci tangan, ada yang membersihkan kelas. Ya. Nah, sebelum memulai kebiasaan kita, ya, dan menjadi pembiasaan kita mulai dengan tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Ya. Anak-anak, sebenarnya kita itu mempunyai peraturan kelas. Ya, ini apa tadi? Peraturan kelas. Peraturan kelas, mempunyai peraturan apa? Sekolah. Nah, tapi kalian mengenalnya sebagai tata tertib kelas, tata tertib sekolah. Nah, kita akan merubah ya, tata tertib sekolah ini menjadi sebuah keyakinan apa? Keyakinan kelas. Tapi kalau tata tertib sekolah ini tetap ada ya. Nah, karena sekolah itu harus mempunyai peraturan sekolah. Nah, kira-kira apa tujuan dibentuknya tata tertib atau peraturan sekolah? Tujuannya apa? Kira-kira ada yang tahu? Ya, bahasa?
agar terciptanya kerukunan. Nah, di sini ya ditambahi Pak Adiles ya. Ini terciptanya kerukunan untuk semua warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Warga sekolah itu ya ada kalian semua, kalian sebagai Pak Murid, ada terus ya ada guru dan ada kepala sekolah. Ini disebut dengan warga sekolah. Terus tujuan yang kedua siapa? Ayo tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua. Ya, kamu. Ya. Agar apa? Kedua, tujuan dibentuknya tata tertib yang kedua. Ya. Ya, agar tercipta ketertiban sekolah. Nah, agar tercipta ketertiban sekolah, keteraturan sekolah ini maka dibentuklah apa? Tata tertib sekolah atau peraturan sekolah. Nah, sekarang tata tertib kelas, ya. Sekarang tata tertib. Pak Adiles berharap kelas kita juga punya keyakinan kelas. Nah, ini nanti apa agar kalian lebih baik lagi, lebih tertib lagi, dan harus kalian laksanakan dengan apa? Dengan baik. Ya, nah, untuk keyakinan kelas itu kalimatnya itu harus positif, oke? Harus apa kalimatnya? Harus positif, tidak boleh menggunakan kalimat atau kata-kata negatif. Nah, jangan sampai kata-kata atau kalimat negatif. Misalnya, harus. Di dalam kata-kata harus ini ada penekanan, ada pemaksaan, nah ini jadi tidak boleh, terus Pak Adiles berharap kata keyakinan ini sifatnya positif, memberi semangat pada kalian semua, memberi semangat. Tidak merasa tertekan, tetapi dengan keyakinan ini akan memotivasi kalian semua menjadi lebih apa? Menjadi lebih baik. Ya, Pak Adiles kasih contoh. Jika nanti kalian membuat keyakinan kelas, misalnya ini, menghormati dan menghargai teman. Nah, ini tidak boleh harus menghormati dan menghargai teman, tidak boleh. Nah, ini kan tadi kata-kata harus itu kan ada penekanan, ada soal penekanan, ada pemaksaan, harus menghormati, harus menghargai. Nah, ini tidak boleh. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti kalian membuat keyakinan kelas, ini sifatnya individu, bukan kelompok, jadi tiap anak nanti membuat satu keyakinan kelas. Nah, setelah itu kalian baca, keyakinan kelas yang tadi kalian buat, Nah, nanti setelah kalian baca nanti bisa digambarkan di depan. Setelah nanti menjadi nilai-nilai keyakinan itu sudah ada, nanti tinggal kita sepakati, supaya nilai-nilai keyakinan tadi menjadi kesepakatan kelas. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, sekarang kalau sudah ini Pak Adiles bagikan, kalian tulis kesepakatan, keyakinan kelas, keyakinan kelas. Ini kalian tulis sesuai dengan kelas kalian.
Oke, terus kalian. Pak Adilas kasih waktu 5 menit ya. Iya, Pak. Oke. Sudah. Oke. Selesai anak? Sudah. Kalau sudah selesai kalian membuat keyakinan kelas. Coba sekarang dibaca satu persatu ya. Kita mulai dari Mbak Asna dulu. Baca yang keras. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Nah, di sini tidak masuk kelas tepat waktu. Tidak ada kalimat atau kata negatif ya. Oke. Coba ya, terus Iqbal. Menghargai guru dan teman, Pak. Menghargai guru dan teman. Oh ya, bisa ya. Terus Menyimak penjelasan guru. menyimak penjelasan guru. Ya, tidak ada kalimat negatifnya ya. Terus Bertanya jika tidak mengerti. bertanya jika tidak mengerti ya. Terus kamu tapi Tertib saat belajar. tertib saat belajar ya. Terus kamu yang terakhir Kebersihan kelas dan sekolah. yang menjaga kebersihan sekolah. Oke. Nah, kalau sudah itu tadi keyakinan yang kalian buat ya. Kalau sudah bisa ditempelkan di depan. Nah, kita mulai dulu dari Mbak Asna, bisa ditempelkan di depan sini. Bisa, boleh, Pak. Mbak Asna. Kapten 1 dulu. Kapten 2 boleh, kapten 2. Dikit aja, sini. Ya. Bisa ditempelkan di sini. Terakhir. Oh, kurang. Gantinya. Terakhir. Terus berikutnya Iqbal, keyakinan kelas apa Mas Iqbal bisa ditempelkan di depan. Dewa. Ya. Bisa ditempelkan di sampingnya, samping sini. Ya. Nah. Menghargai guru dan teman. Ya. Keyakinan kelas yang ketiga. Ayo, bisa ditempelkan di depan. Menyimak penjelasan guru. Nah, ya. Terus ya. Ini ya, terus keyakinan kelas yang kelima. Bertanya jika tidak. Ya, bertanya jika tidak mengerti. Dikencengke toh. Dikencengke atasnya. Apa itu? Tertib saat belajar. Ya, terus ya keyakinan kelas yang terakhir, yang keenam. Ya. Nah. Terima kasih anak-anak. Ya, sekarang Pak Adilus bacakan ya. Keyakinan kelas yang kalian buat tadi. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Nah, kita sepakati bersama. Ayo kira-kira masuk kelas tepat waktu. Kita sepakati ya? Kita sepakati ya? Biar keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan kelas tadi ya, biar menjadi sebuah kesepakatan kelas. Ya, kita sepakati ya. Ini ya, Mbak Asna ya. Terus keyakinan kelas yang kedua, menghargai guru dan teman. Menghargai guru dan teman. Kita sepakati bersama-sama ya. Nah, biar nanti menjadi kesepakatan kelas ya. Terus yang ketiga, menyimak penjelasan guru. Nah, menyimak penjelasan guru. Gimana? Sepakati? Sepakati ya. Nah, terus yang keempat, keyakinan kelas yang keempat, bertanya jika tidak mengerti. Gimana?
bertanya, nah ketika misalnya Pak Abiles mau menyampaikan materi, mungkin ada anak-anakku yang belum jelas, nah ini nanti bisa ditanyakan. Gimana? Setuju? Sepakat ya? Sepakat ya? Oke, kita sepakati. Terus keyakinan kelas yang kelima, tertib saat belajar. Tertib saat belajar. Nah, dalam ini gimana? Setuju, Pak. Setuju ya? Sepakat ya? Nah, terus keyakinan kelas yang terakhir ini menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Gimana? Setuju? Setuju. Nah, setuju ya? Karena menjaga kebersihan itu juga menjadi bagian dari menjaga kesehatan. Oke. Oke. Nah, kalau keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan kelas tadi sudah kita sepakati, nah akhirnya ini akan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, jika ini sudah menjadi kesepakatan kelas, ini ya juga harus kalian laksanakan. Mulai kapan kalian laksanakan? Dari sekarang. Mulai dari sekarang. Jadi mulai dari sekarang ya, keyakinan kelas yang kalian buat tadi, nah, karena sudah disepakati kalian semua ya, satu kelas ini, nah ini akan menjadi sebuah kesepakatan kelas dan berarti harus dilaksanakan. Oke. Nah, jelas? Jelas. Nah, kalau jelas, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nah, terkait keyakinan kelas, ya, budaya dan keyakinan kelas pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.